Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Umaini dari kelas Hukum 3A dengan NIM 4012011098. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu bab 2 dan bab 3. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen, yaitu 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. 2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesepakatan-kesepakatan yang telah saya sebutkan tadi. Kesepakatan pertama, yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama, sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat, yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Oleh karena itu, di suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita negara. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas antara hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk itu adalah the rule of law yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Bahkan di Amerika Serikat, istilah ini dikembangkan menjadi jargon, yaitu the rule of law and not of man, untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Istilah the rule of law berbeda dengan istilah the rule by law. Dalam istilah terakhir ini, kedudukan hukum atau law digambarkan hanya sekedar bersifat instrumentalis atau alat, sedangkan kepemimpinan tetap berada di tangan orang atau manusia, yaitu the rule of man by law. Dalam pengertian demikian, hukum dapat dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang di puncaknya terhadap pengertian mengenai hukum dasar yang tidak lain adalah konstitusi, baik dalam arti naskah tertulis ataupun dalam arti tidak tertulis. Dari sinilah kita mengenal adanya istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi modern. Karena itu, kesepakatan tentang sistem aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan atas hukum. Tanpa ada konsensus semacam itu, konstitusi tidak akan berguna karena ia akan sekedar berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak berfungsi, atau tidak dapat difungsikan sebagai semestinya. Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan A. Bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya. B. Hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta C. Hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu, maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama, keberkenaan dengan institusi kenegaraan, dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi atau constitutional state. Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Dari kesepakatan yang saya jelaskan, pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut dengan sebagai prinsip limited government.
Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, dan kedua, hubungan antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu satu, menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Kedua, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain. Ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Fungsi konstitusi yang sangat penting baik secara akademis ataupun dalam praktek. Ada tiga, yaitu konstitusi di satu pihak menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain. Kedua, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Ketiga, konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, atau baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki, kepada organ-organ kekuasaan negara. Konstitusi dapat ditambah dengan fungsi-fungsi lain sebagai kepala negara simbolik dan sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama sipil atau syariat agama. Dalam fungsinya sebagai kepala negara simbolik, konstitusi berfungsi sebagai simbol persatuan, lambang identitas, dan keanggungan nasional suatu bangsa dan atau puncak kehikmatan upacara. Tetapi dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci simbolik, konstitusi berfungsi sebagai dokumen pengendali dan sebagai dokumen perkayasan atau bahkan pembaruan ke arah masa depan. Adapun muatan konstitusi adalah organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintah negara bagian prosedural menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Hak asasi manusia, prosedur perubahan undang-undang dasar, dan ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan modern dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaharuan dianut negara-negara Eropa kontinental dan perubahan amandemen seperti dianut negara Anglo-Saxon. Perubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan perubahan Undang-Undang Dasar di luar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tepat dikatakan dilakukan 4 kali. Yang benar adalah Undang-Undang Dasar 1945 diubah 1 kali yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun dan pengesahannya disahkan dalam 4 tahap sidang MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat, dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasan. Tidak mengheran jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat, dan hanya satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara. Kalaupun hasilnya saat itu masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan, hal itu adalah suatu kewajaran dalam setiap perubahan. Sekian dari materi saya yang telah saya jelaskan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.